Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Rena Sofarenski. Perkenalkan, nama saya Koirunisa. Nama saya Mailina. Nama saya Syifra. Dan nama saya Kristina. Di sini saya akan mempresentasikan peran perencanaan dan model bisnis dalam pengembangan strategi, arsitektur, dan aplikasi TI. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana perencanaan yang matang dalam model bisnis inovatif menjadi fondasi utama bagi pengembangan strategi, arsitektur, dan aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi. Mengapa perencanaan dan model bisnis penting? Perencanaan dan model bisnis berfungsi sebagai jembatan antara tujuan bisnis dengan implementasi teknologi. Tanpa keduanya, inisiatif TI berisiko menjadi tidak selaras, menghabiskan sumber daya dan gagal memberikan nilai strategi. Yang pertama, ada keseimbangan strategis. Memastikan setiap investasi TI mendukung visi dan sasaran bisnis inti. Yang kedua, ada mitigasi risiko. Mengidentifikasi potensi hambatan dan menciptakan peta jalan yang terstruktur. Yang ketiga, penciptaan nilai. Memastikan solusi TI secara langsung berkontribusi pada pendapatan, efisiensi, atau pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada fondasi strategi bisnis TI. Strategi TI yang efektif harus dimulai dari pemahaman mendalam tentang model bisnis. Perencanaan membantu mendefinisikan kapabilitas TI yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pertama ada definisi tujuan, yaitu menetapkan tujuan bisnis jangka pendek dan panjang yang spesifik. Yang kedua ada alokasi sumber daya, yaitu menentukan anggaran, talenta, dan teknologi yang optimal. Yang ketiga ada analisis pasar, yaitu memahami lanskap kompetitif dan peluang teknologi baru. Yang keempat yaitu ada peta jalan TI, yaitu menerjemahkan tujuan bisnis menjadi inisiatif teknologi yang terukur. Selanjutnya ada membangun arsitektur TI yang solid. Model bisnis menentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional untuk arsitektur bisnis TI. Enterprise arsitektur. Arsitektur yang solid harus fleksibel, aman, dan efisien. Lalu ada prinsip utama arsitektur berbasis model bisnis. Yang pertama itu ada modularitas, yaitu memungkinkan integrasi atau penggantian komponen dengan mudah. Yang kedua ada skalabilitas, mampu menangani pertumbuhan dan fluktuasi permintaan bisnis. Lalu yang ketiga ada ketahanan atau resilience, yaitu memastikan ketersediaan dan pemulihan sistem yang cepat. Yang terakhir ada keamanan terpadu, yaitu melindungi aset data sesuai dengan persyaratan bisnis dan regulasi. Perencanaan yang baik itu memastikan arsitektur TI tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga siap untuk inovasi masa depan. Selanjutnya ada merancang aplikasi bisnis yang efektif. Peran model bisnis sangat krusial dalam mendefinisikan apa yang harus dilakukan aplikasi dan bagaimana aplikasi tersebut memberikan nilai alur kerja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, fokus pengguna UX UI. Aplikasi harus mencerminkan proses bisnis, membuat alur kerja menjadi intuitif bagi pengguna akhir. Proses bisnis dan integrasi. Aplikasi harus mengotomatisasi interaksi antar departemen, seperti yang harus didefinisikan dalam model bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Aplikasi dirancang untuk menangkap dan menganalisis metrik kinerja kunci yang relevan dengan model bisnis. Integrasi perencanaan dan model bisnis jembatan kunci. Integrasi antara model bisnis, nilai yang diciptakan, dan perencanaan TI menciptakan sinergi yang mendorong transformasi digital sejati. Di sini ada 4 poin. Yang pertama bisnis model, yang kedua requirements, yang ketiga IT planning, dan yang keempat execution. Oke, baik. Yang selanjutnya ada studi kasus implementasi berhasil. Mari kita lihat bagaimana perusahaan terdepan menggunakan perencanaan dan model bisnis yang jelas untuk mengubah arsitektur dan aplikasi TI mereka menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Yang pertama ada perusahaan retail, model bisnis multi saluran. Strateginya yaitu mengubah arsitektur monotolik menjadi microservice untuk mendukung pengalaman belanja omnichannel tanpa batas. Yang kedua ada layanan keuangan model bisnis berbasis kepercayaan. Strateginya ada mengembangkan aplikasi,
mengembangkan aplikasi layanan mandiri dengan fokus pada keamanan biometrik dan transparansi data pelanggan. Perencanaan yang ketat memastikan kepatuhan regulasi. Yang ketiga ada sektor kesehatan, model bisnis personalisasi. Strateginya yaitu ada investasi dalam platform data terpusat, arsitektur data lake untuk memungkinkan aplikasi AI atau ML menganalisis catatan pasien dan memberikan rekomendasi perawatan personal. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam penerapan. Menerjemahkan visi strategis menjadi aplikasi fungsional tidak luput dari tantangan. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan ini adalah bagian terpenting dalam perencanaan. Tantangannya pertama ada ketidakselarasan bisnis TI. Solusinya yaitu menciptakan governance struktur bersama dan metrik keberhasilan yang sama. Tantangan yang kedua ada arsitektur TI warisan legacy. Solusinya yaitu merencanakan migrasi bertahap, strangler pattern, dan memprioritaskan modernisasi komponen kritis. Dan yang terakhir ada perubahan kebutuhan pasar. Dengan solusinya yaitu mengadopsi pendekatan agile dan lean planning untuk adaptasi cepat dan siklus umpan balik berkelanjutan. Selanjutnya untuk masa depan perencanaan model bisnis TI. Peran perencanaan akan semakin terintegrasi dengan teknologi baru seperti AI, otomatisasi, dan computer age yang mendorong model bisnis yang lebih dinamis dan responsif. Kemudian ada hyper automation, perencanaan harus mencakup otomasi proses bisnis secara menyeluruh untuk efisiensi maksimum. Kemudian yang kedua ada data centric model bisnis akan berpusat pada data sebagai aset utama, membutuhkan arsitektur real time dan analitik prediktif. Yang ketiga, model bisnis berkelanjutan. Perencanaan TI perlu mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan yaitu Green IT dalam desain aplikasi dan infrastruktur. Kemudian ada 3 poin kunci. Yang pertama, strategi model bisnis mendefinisikan apa yang perlu dicapai TI. Kedua, arsitektur. Perencanaan memastikan arsitektur yang fleksibel dan scalable. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi yang efektif adalah cerminan langsung dari alur kerja model bisnis yang dioptimalkan.